Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan dengan NIM F01213222 dari kelas politik B, ingin menjelaskan penyebab perang Rusia antar Ukraina dengan menggunakan salah satu teori geografi politik. Langsung saja saya menjelaskan teori tersebut. Sejak Februari lalu, hampir seluruh media nasional di tanah air aktif memberitakan berita internasional terkait konflik internasional. Namun sayangnya mayoritas pemberitaan tersebut hanya mengutip dari media-media barat sehingga tingkat objektivitas relatif rendah. Apa yang terjadi di Ukraina merupakan isu geopolitik. Isu utamanya terletak pada konflik antar Rusia dan Ukraina, melainkan pada konflik lainnya yang jauh lebih berperang, yakni antar kompetisi sea power dan continental power. Sea power yang dimaksud adalah kekuatan aliansi militer antagonik utara yang disebut NATO, sementara continental power di sini yaitu Rusia. Jadi pertanyaannya sekarang, siapa sebenarnya menurut kompetisi ini sehingga berkembang menjadi situasi seperti sekarang ini? Untuk menjawab ini, kita perlu menggunakan kacamata ilmu geopolitik dan bukan berdasarkan kepentingan kelompok tertentu. Dalam pandangan geopolitik ada konsep yang disebut Rimland, konsep yang dikembangkan Nicholas Joseph Mann. Ini menekankan pentingnya melakukan containment, pengurungan terhadap wilayah strategis dunia yang bernama Eurasia. Untuk memperkuat hegemonik politik internasional, siapa yang dapat mengontrol Rimland maka dapat mengontrol Rusia, maka dapat mengontrol Rusia, maka dapat mengontrol dunia. Begitu kurang lebih ucapan Spikeman seperti dikutip oleh Firza Ched 2016 dalam bukunya yang berjudul HI Introduction, Analisis Geopolitik. Eurasia merupakan wilayah membentang dari ujung Eropa sebelah barat hingga Rusia sebelah timur, sementara Rimland merupakan wilayah-wilayah di sisi atau di sekitar Eurasia. Jika dilihat di peta dunia, maka negara yang paling besar secara geografis di Eurasia adalah Rusia. Maka dari itu, sejumlah pakar geopolitik berpendapat posisi Rusia sangat strategis secara geopolitis, sehingga wajar jika Rusia sejak zaman kekaisaran hingga sekarang selalu berusaha mempertahankan posisi independennya. Adalah politik internasional Rusia pernah tertarik ataupun berniat untuk bergabung dengan Uni Eropa maupun NATO. Sementara itu, sea power di bawah payung NATO berambisi untuk mendominasi politik internasional dengan melakukan containment saat awal berdirinya 1949. NATO hanya beranggotakan 12 negara, yaitu Amerika Serikat dan 11 negara-negara Eropa Barat. Dalam arti geografi dan politik, tidak lama setelah itu, tepatnya pada 1955, muncul aliansi lain sebagai penyeimbang kekuatan NATO, yaitu Fakta Warsawa. Namun sejak Fakta Warsawa bubar pada 1991, praktis hanya ada NATO sebagai aliansi militer raksasa skala dunia. Kemudian NATO terus mengembangkan wilayahnya terutama di benua Eropa. Jumlahnya kini mencapai 30 dan banyak di antara anggota-anggota baru tidak jauh dari Rusia, seperti negara-negara Eropa Tengah, Eropa Timur, negara-negara Baltik, dan negara-negara Balkan. Pergerakan blok barat itu tidak lain merupakan penerjemahan dari teori Rimland containment terhadap Heinlein. Dalam tradisi geopolitik adalah hal wajar jika salah satu kekuatan utama dunia berusaha mencegah terjadinya ancaman serius terhadap wilayahnya. Dalam
Dalam hal ini Rusia berusaha mencegah ekspansi NATO yang kian lama mendekati perbatasan Rusia. Seperti kita ketahui, Ukraina adalah negara yang berbatasan langsung dengan wilayah Rusia bagian Eropa. Bahkan perbatasan ini tidak jauh dari kota-kota utama Rusia. Artinya, jika Ukraina bergabung NATO, maka sejarah geopolitik posisi Rusia begitu terancam. Maka dari itu, berulang kali pihak Rusia mengingatkan agar pihak Barat untuk tidak mencoba memasukkan Ukraina ke dalam anggota NATO. Namun peringatan ini tidak dipedulikan Barat. Semakin lama pergerakan Barat dan Ukraina yang dipimpin politisi pro-Barat semakin menunjukkan ke arah tersebut. Sebelum dukungan Barat telah berhasil meloloskan para politisi pro-Barat untuk pemimpin Ukraina sebagai bagian dari upaya mereka memuluskan rencana mereka. Bisa dibayangkan jika Ukraina bergabung NATO, maka dengan mudah Barat memasang paket pangkalan militer skala besar, bahkan perangkat militer berkekuatan nuklir di wilayah yang berbatasan dan berhadapan langsung dengan wilayah-wilayah utama Rusia. Dalam kacamata geopolitik, tentu ini merupakan ancaman serius. Selain itu, jika Ukraina bergabung dengan NATO, itu dapat mengancam sisi dari sejarah histori Rusia. Dan dalam konsep geopolitik, faktor sejarah dan budaya merupakan salah satu komponen penting. Seperti diketahui, sejarah Rusia berasal dari Kekaisaran Kievan Rusen yang berada di wilayah Ukraina sekarang ini, saat ibu kota kekaisarannya berada di kota Kiev dan wilayah kekuasaannya terus berkembang ke arah utara maupun timur termasuk Moskow. Namun karena invasi yang dilakukan Imperium Mongol, kemudian Imperium Golden Horde, Kekaisaran Kievan Rus terpecah belah menjadi wilayah-wilayah kerajaan kecil yang sebagian besar di bawah kontrol Golden Hordes. Setelah cukup lama berkuasa, Golden Hordes kemudian terpecah belah dan melemah kekuatannya. Lalu lahirlah sebuah kerajaan independen di wilayah Moskow yang kemudian berkembang menjadi Kekaisaran Rusia. Lalu Imperium Rusia, kemudian Uni Soviet, dan sekarang menjadi Republik. Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapat dipahami jika sejumlah pakar geopolitik menyebut Rusia dan Ukraina sebenarnya merupakan satu bangsa. Hal ini pun sampai sekarang masih terlihat jelas diantaranya dari kemiripan bahasa mereka. Para penutur bahasa Rusia dan Ukraina pada umumnya saling memahami satu sama lainnya. Bahkan sejumlah wilayah di Ukraina bahasa Rusia merupakan bahasa ibu dan mayoritas penduduk setempat menggunakan bahasa tersebut. Sehingga jika Ukraina bergabung dengan blok Barat melalui organisasi mereka seperti NATO ataupun bahkan Uni Eropa, ini bisa menjadi ancaman historis, sejarah dan kultural bagi bangsa Rusia. Mengingat pendapat sejumlah perbedaan mendasar antara Barat dan Rusia, sebagai kesimpulan dapat dikatakan bahwa konflik sedang berkembang di Ukraina saat ini merupakan sebuah gejala geopolitik yang disusun bersama oleh Barat di bawah payung NATO. Konflik ini sebenarnya dapat saja dihindari seandainya pihak Barat bersedia dan berjanji untuk tidak pernah melakukan upaya-upaya yang dapat mendorong Ukraina ke arah blok Barat, terutama NATO dan juga bahkan Uni Eropa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.